banyak dicari oleh orang-orang. Kacamata hitam Pak Soekarno, tongkat komando Pak Soekarno, dari dulu sampai sekarang itu masih banyak sekali orang yang memburu ingin mendapatkan barang benda pusaka tersebut. Tetapi tidak pernah ada yang menemukannya. Ada yang menemukannya tapi itu palsu. Nah, hilangnya pun juga itu diambil oleh si pemiliknya. Dan sekarang keberadaannya itu tepat di dalam batu yang suka diduduki oleh Pak Soekarno saat tirakat di pantai selatan Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang misteri kacamata hitam tembus pandang dan misteri tongkat komando Soekarno yang hilang. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini ada permintaan dari masih kerabat keluarganya Pak Soekarno. Di sini banyak sekali yang belum terungkap tentang misteri tongkat komando Soekarno yang hilang. Sebenarnya, kalau menurut saya, untuk tongkat komando punya Pak Soekarno, itu sebenarnya ada. Sampai sekarang pun juga tetap masih ada. Tetapi keberadaannya memang tidak ada satu orang pun yang tahu. Nah, di sini saya diminta untuk membuka sedikit tentang gambaran di mana sebenarnya tongkat komando tersebut. Yang saya lihat, tongkat komando dari Pak Soekarno itu terbuat dari kayu pohon kelapa. Dan di bawahnya itu ada kuningan sari. Dan kalau menurut saya, tongkat komando Pak Soekarno itu sangat istimewa. Karena dulu saat dipegang oleh Pak Soekarno, tongkat tersebut sababiahnya bisa menyelamatkan upaya pembunuhan Pak Soekarno sampai 7 kali. Waktu itu kan saat Pak Soekarno sedang diupayakan untuk direncanakan pembunuhan, itu alhamdulillah atas izin Allah dengan sababiahnya pusaka Pak Soekarno yang selalu dipegang kemana-mana, yaitu tongkat komandonya. Atas izin Allah Pak Soekarno bisa diselamatkan dari mara bahaya. Dan di sini tongkat tersebut memiliki aura magic yang memang luar biasa. Karena yang saya lihat itu tongkat komando Pak Soekarno bukan setongkat-tongkatnya, tetapi itu turun-temurun dari leluhurnya. Tongkat tersebut bisa sampai ke tangan Pak Soekarno itu tidak mudah. Karena Pak Soekarno mendapatkan tongkat komando tersebut di saat Pak Soekarno tirakat. Dan tongkat itu adalah kepunyaan dari Patih Gajah Mada yang diturunkan kepada Pak Soekarno untuk bisa menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya. Terlepas benda pusaka tersebut, mungkin orang lain banyak yang bilang syirik. Mungkin syirik kalau digunakan tidak baik, tetapi bisa bermanfaat kalau misalkan digunakannya secara baik. Pak Soekarno pada saat itu menggunakan tongkat komando tersebut tidak mempusti-pusti bahwa benda tersebut bisa menjaga dirinya. Tetapi Pak Soekarno melihat tongkat tersebut itu sebagai hiasan antik yang dipegang oleh beliau. Karena beliau itu pada saat itu sangat suka dengan barang-barang antik ya. Tapi karena izin Allah, tongkat tersebut memang ada isinya. Dan tongkat itu ternyata bisa bermanfaat untuk Pak Soekarno, bisa menjaga diri Pak Soekarno dan juga keluarganya. Nah, pertanyaannya, di mana posisi tongkat komando Pak Soekarno sekarang? Sebenarnya tongkat tersebut hilang dengan sendirinya pada tahun 1966. Tongkat tersebut hilang karena diambil oleh pemiliknya, yaitu Patih Gajah Mada. Karena kalau yang saya lihat, Patih Gajah Mada itu tilem ya, sama dengan Pak Soekarno. Jadi bukan meninggal, tetapi tilem atau moksa. Jadi kapanpun yang dikehendaki semua atas izin Allah, beliau akan bisa hadir. Kenapa beliau moksa?
Karena yang saya lihat masih banyak tugas yang belum terselesaikan di muka bumi ini. Pada saat beliau-beliau memimpin, banyak sekali hal-hal kejadian yang janggal yang memang ingin dipecahkan oleh beliau-beliau tersebut, yang sebelumnya beliau ingin menuntaskan, tetapi beliau itu moksa duluan. Jadi beliau itu ingin bertemu dengan orang-orang yang dipercaya, ya yang jelas orang-orang tersebut pilihan Allah ya, yang bisa mempunyai mata batin, yang bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah tilem. Insya Allah semua itu akan bisa sedikit demi sedikit menuntaskan segala permasalahannya yang belum tuntas. Nah, tongkat tersebut yang saya lihat posisinya sekarang ada di daerah Pangandaran. Kenapa di Pangandaran? Karena pada saat Pak Soekarno menerima tongkat komando tersebut, yaitu di Pangandaran pada saat tirakat. Waktu itu pada saat tirakat sangat pedih perjalanan Pak Soekarno, ingin bisa memerdekakan negara Indonesia dan ingin bisa tenang, hidup damai dalam ancaman dan gencatan-gencatan dari luaran. Nah, di situ atas izin Allah, hasil tirakat dari Pak Soekarno itu yaitu bertemu dengan Patih Gajah Mada dan diamanahi oleh Patih Gajah Mada salah satu benda pusaka yang disebut dengan pusaka tongkat komando Soekarno yang selalu dibawa kemanapun Pak Soekarno pergi. Nah, hilangnya pun juga itu diambil oleh si pemiliknya, dan sekarang keberadaannya itu tepat di dalam batu yang suka diduduki oleh Pak Soekarno saat tirakat di pantai selatan Pangandaran. Insya Allah kalau ada izin Allah, keturunannya dari Pak Soekarno yang berhak, insya Allah bisa saya bantu untuk bisa mendapatkan haknya tersebut, yaitu pusaka tongkat komando dari Pak Soekarno yang memang sebenarnya itu harus turun kepada keturunannya. Tetapi keturunannya entah siapalah yang mempunyai haknya, itu semua Pak Soekarno sendiri yang pilih, semua atas izin Allah. Nah, jadi sahabat IMP, pusaka komando yaitu tongkat yang hilang, posisinya kurang lebih ada di pantai selatan Pangandaran, di batu tempat duduknya Pak Soekarno saat tirakat. Selain dari pusaka tongkat komando, ada lagi kacamata tembus pandang yang selalu dipakai oleh Pak Soekarno. Ternyata itu mempunyai manfaat yang luar biasa, karena di saat Pak Soekarno melihat musuh dengan kacamata tersebut, selalu ketahuan bahwa musuh itu akan berbuat seperti apa. Dan di setiap Pak Soekarno mendapatkan surat dari duta-duta besar pada saat itu, Pak Soekarno tahu mana surat yang asli dan mana surat yang palsu. Jadi sebenarnya apapun yang dipakai oleh Pak Soekarno itu mengandung aura magic, mengandung hal-hal gaib yang memang bisa dikatakan bahwa kacamata itu ada misterinya, tongkat komando itu ada misterinya, dan itu benar. Kalau yang menurut saya lihat, apapun yang dipakai oleh Pak Soekarno itu mengandung manfaat gaib yang bisa membantu urusannya Pak Soekarno, karena Pak Soekarno itu mempunyai poin yang lebih. Orangnya rela berkorban, orangnya pantang mundur, dan selalu maju terus untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu poinnya. Jadi leluhur-leluhur sangat sayang kepada Pak Soekarno. Dan yang saya lihat, Pak Soekarno pun juga salah satu orang yang memang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan khodam malaikat pendamping. Nah, kacamata hitam tersebut ternyata memiliki manfaat yang belum orang lain ketahui ya. Bahwa kacamata hitam itu ternyata banyak dicari oleh orang-orang. Kacamata hitam Pak Soekarno, tongkat komando Pak Soekarno, dari dulu sampai sekarang itu masih banyak sekali orang yang memburu ingin mendapatkan barang benda pusaka tersebut. Tetapi tidak pernah ada yang menemukannya. Ada yang menemukannya tapi itu palsu. Jadi sebenarnya yang aslinya itu sampai sekarang masih tersimpan, belum terjamah oleh siapapun.
Jadi untuk kacamata hitam Pak Soekarno posisinya itu ada di Gunung Salak Bogor, masih tersimpan. Karena yang saya lihat kacamata yang dipakai oleh Pak Soekarno itu ada 2 kacamata hitam. Yang satu itu asli pemberian dari leluhur yang di Gunung Salak Bogor. Namanya adalah Syekh Muhtadi, masih keturunan dari Pajajaran, yang memberikan kacamata tersebut untuk Pak Soekarno agar bisa membantu permasalahan Pak Soekarno pada saat Pak Soekarno menjabat menjadi presiden. Dan untuk posisi tongkat komando itu ada di pantai selatan Pangandaran, yang itu mutlak pada saat itu dikasih langsung oleh Patih Gajah Mada. Jadi untuk orang-orang yang berburu benda pusaka Pak Soekarno, saya sarankan jangan terlalu berambisi, karena bagaimanapun juga tidak akan bisa mendapatkannya kalau bukan haknya. Karena yang bisa mendapatkannya itu adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai hak, yaitu masih sedarah, masih keturunannya. Insya Allah dengan izin Allah, saya bisa sedikit membantu memberikan tata cara untuk bisa mendapatkan benda pusaka tersebut. Karena benda pusaka tersebut yang saya lihat akan tetap bermanfaat untuk kedepannya, untuk bisa membantu permasalahan-permasalahan serius. Apalagi sekarang di Indonesia ya banyak sekali kekacauan dalam segi kepemerintahan. Jadi di sini pun juga kita sebagai rakyat biasa harus bisa jeli, harus bisa membedakan dan menilai mana yang benar memimpin dan mana yang tidak. Di sini pun juga kita jangan terbawa hoax untuk mendengarkan berita-berita yang beredaran di medsos ya, karena di sini kita harus bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri dan merasakan apa yang rakyat rasakan. Dan kita pun juga jangan mudah terkompori oleh provokator. Nah, di sini insya Allah kalau misalkan benda pusaka tersebut sudah keterima oleh haknya, benda pusaka tersebut bisa membantu keturunannya Pak Soekarno untuk bisa menuntaskan tugas Pak Soekarno yang belum tuntas pada saat itu. Ya sahabat IMP, mungkin sedikit ya penjelasan dari saya, karena ini satu permintaan masih dari kerabatnya beliau. Insya Allah nanti kedepannya saya akan bahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.